Soal Merdeka Belajar, kalau kita ambil risiko untuk menguji apakah dalil Merdeka Belajar itu betul-betul final atau sebetulnya sekedar narasi itu, supaya terlihat bahwa Indonesia itu pro pada kebebasan berpikir itu. Merdeka Belajar itu apa? Belajar merdeka, Merdeka Belajar. Ya, merdeka untuk belajar, tapi rektornya diborgol. Mahasiswanya dikendalikan oleh beasiswa. Begitu Anda dapat SIP, KIP, Anda lalu merasa jangan memberi kritik, nggak enak kita dapat KIP dari negara, dari Presiden Jokowi. Jadi Anda takut untuk merdeka, untuk mengucapkan pikiran merdeka, karena Anda diasuransikan di dalam hegemoni yang disebut sebagai beasiswa. Padahal beasiswa Anda itu adalah pajak saya, pajak guru gembul, pajak Mas Sidik, pajak Diki. Kita kumpulin pajak supaya anak-anak didik kita itu tidak dibebani hanya karena daya belinya kurang. Kalau daya beli Anda bagus, Anda tidak memerlukan beasiswa. Sekarang problemnya, kenapa daya beli Anda kurang? Kenapa pendapatan orang tua Anda kurang? Ya karena negara tidak mengolah APBN untuk kemaslahatan keluarga. Jadi SPP itu tipuan negara supaya saya kendalikan secara hegemoni, saya kasih beasiswa, dan Anda jangan kritik pemerintah. Lo justru karena Anda miskin, maka Anda diberi beasiswa. Karena Anda miskin, penyebabnya adalah proyek Jokowi itu lebih pada infrastruktur, bukan pada peningkatan kecerdasan. Kan mesti begitu cara bacanya tuh. Jadi jangan ditipu. Mesti Anda bilang, saya tolak SPP itu. Saya berhak untuk dapat pekerjaan supaya saya bisa membayar diri saya sendiri. Maka tugas pemerintah, ciptakan lapangan kerja buat orang tuamu. Kan begitu logikanya, teman-teman mudaku. Itu intinya berpikir tuh. Oke, itu poin pertama. Poin kedua, Merdeka Belajar tetapi masih ada kurikulum. Konyol namanya. Anda masih disuruh untuk belajar bahasa Indonesia. Udah mahasiswa masih disuruh belajar bahasa Indonesia. Lalu selama SMA ngapain? Udah mahasiswa, Anda masih disuruh belajar agama tuh. Berarti selama SMA Anda berdosa terus itu. Bagaimana caranya? Disuruh belajar bahasa Inggris. Ngapain belajar dari SD, SMP, SMA itu bahasa Inggris? Kalau masih juga belajar hal itu. Suruh kursus aja kalau nggak bisa. Buang-buang waktu. Jadi itu dalilnya. Jadi ini adalah semacam lip service untuk mengatakan bahwa ada kemerdekaan berpikir. Tapi yang terjadi bukan itu. Dalam tadi pertanyaan tentang, oke, saya lanjutkan dulu nih, logika dari belajar merdeka. Sebetulnya di beberapa negara bagian di Amerika, terutama di pantai barat sekitar California, San Francisco situ, mahasiswa yang masuk ke college atau community college itu, biasanya itu universitas yang dikelola oleh kabupaten atau provinsi itu, kalau Anda datang ke kampus, rektornya akan bilang begini, itu kamar Anda di atas, dorm Anda di atas, asrama Anda di atas, kos-kosan Anda di atas. Besok pagi turun ke kantor saya ya anak, Kang, Mas, dan bawa kurikulum yang hendak kau pelajari. Seradikal itu yang namanya Merdeka Belajar. Anda disuruh tulis sendiri kurikulummu, akan di-provide oleh mentor. Itu yang dipersoalkan tadi oleh teman. Kenapa nggak anak kedokteran nggak ngerti politik? Kenapa anak politik nggak ngerti hukum? Kenapa anak hukum nggak mau belajar filosofi? Karena konsepnya ditentukan oleh pembatasan-pembatasan ilmu. Sekarang itu diubah di beberapa negara bagian Amerika. Anda datang tulis sendiri kurikulummu. Saya dari Bandung, saya hanya mau belajar 4 mata kuliah. 1 environmental ethics, 2 soal sejarah ilmu fisika, yang ketiga soal anatomi manusia, yang keempat soal startup. Selesai. Yang lain saya mau pelajari. Kenapa? Anda bisa belajar sendiri di semua fasilitas terbuka. Kuliah gratis di internet banyak betul.
Anda hanya ingin mendalami 4 itu. Nanti kalau Indonesia bagaimana kalau cuma belajar 4 itu? Nggak dapat ijazah Anda. Bilang, saya nggak perlu ijazah. Karena banyak orang yang mengaku punya ijazah tapi palsu. Ngapain coba? Kan itu dasarnya kan. Anda lulus, Anda mendaftar di perusahaan, korporasi Amerika itu, Eropa terutama sekarang, dia nggak lihat ijazahmu, dia Google, Anda udah bikin apa? Anda udah berpikir apa? Jadi track record Anda dibaca setiap saat karena Anda mengekspos diri Anda melalui sosial media. Dengan mudah algoritma baca tuh. Pinjam chat GPT buat tahu apakah Anda paham hubungan antara satu partikel yang sedang diuji di laboratorium Harvard University dengan problem kemaksiatan lingkungan di Indonesia. Apa namanya itu? Butterfly effect. Kerusakan, gugurnya satu pohon yang ditebang di Kalimantan bisa menimbulkan badai di California karena kondisi homeostatisnya berubah tuh. Kan itu logik di situ kan. Kenapa hutan Amazon tetap subur dan kenapa gurun Sahara gundul? Fungsi gurun Sahara itu adalah membawa fosfor dari bumi Afrika supaya tiba di hutan Amazon. Karena kedudukan gunung Sahara dan hutan Amazon itu paralel. Putaran bumi akan membuat pasir berfosfor di gunung Sahara dalam 40 jam nyampe di hutan Amazon. Jadi ada gunanya, berguna gunung Sahara untuk mensuplai fosfor pupuk buat hutan Amazon. Berabad-abad itu berlangsung. Ada orang nggak mau pelajari itu? Banyak orang pelajari. Tapi kita bahkan memberitahu bahwa Presiden Jokowi, kalau Anda mau tebang Kalimantan itu untuk jadi food estate, untuk jadi ibu kota apalagi, lakukan dulu AMDAL. Setelah itu baru Anda putuskan. Ini Jokowi bilang, kita bangun IKN, maka seluruh kampus tolong buat AMDALnya. Lu udah diputuskan, ngapain bikin AMDAL? Tolol. Itu stupidity-nya di situ, kedunguannya di situ. Itu yang menyebabkan Indonesia artinya akhirnya dihukum oleh Uni Eropa. Dalil Presiden Jokowi dan kabinetnya, produk ekstraktif kita termasuk hutan green, oke. Ya memang hilirnya yang disebut hilirisasi sekarang kan, memang di hilir itu bersih. Tapi kenapa Amerika nolak? Kenapa Eropa nolak? Karena milenial Eropa, anak-anak muda Eropa periksa jalan pikiran dari hilirisasi itu. Ternyata penguasaan ekstraktif industri, tambang, kayu, segala macam di hulu hanya dikuasai oleh 4 perusahaan besar. Jadi itu monopolistis. Dia tidak peroleh itu melalui kompetisi bisnis yang fair. Maka kesimpulannya di hilir dia bersih, di hulu dia kotor. Karena manipulasi politik. Akibatnya turun regulasi Eropa tuh. Indonesia dan Malaysia di ban. Marah-marah Presiden Jokowi. Kan hilirisasi, bukan di hili masalah hilir, hulu masalahnya. Hulu itu artinya otak presiden.